Dan dari buku itu kita melihat bahwa untuk menggapai hidup yang bahagia itu tidak mesti dengan tercapainya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, ataupun uang yang berlimpah. Judul buku itu sederhana, Life is Beautiful. Hidup itu indah. Hidup itu indah jika kita bisa memiliki, memaknai, mempunyai persepsi tentang hidup dan kehidupan itu dengan benar. Dari buku itu kita melihat ada 3 hal yang dapat membuat kita bahagia. Ada 3 hal yang dapat membuat hidup kita tenang dan tentram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, untuk dapat menggapai hidup yang bahagia, yang tenang dan tentram itu ternyata sederhana. Kita harus memiliki kemampuan dan kerelaan untuk memaafkan saudara kita. Orang akan dapat menggapai hidup yang bahagia jika ia punya kerelaan untuk memaafkan saudaranya. Penulis buku itu mengatakan, lihatlah kehidupan umat Islam. Senantiasa kita mengucapkan kata Subhanallah, Maha suci Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi ini. Artinya apa? Artinya yang maha suci itu, yang tidak pernah salah itu hanyalah Allah semata. Sedangkan manusia sesama kita pasti tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dan ketika kita mempunyai kesadaran bahwa kita sebagai manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, pasti kita ingin agar kesalahan kita itu dimaafkan oleh orang lain, oleh saudara kita. Sebagaimana sering ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita, keluarga kita, senantiasa ahli waris mengatakan kepada para pentakziah untuk mohon dimaafkan kesalahan dan kekhilafan almarhum ini, agar semuanya tentu tidak menjadi beban di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti. Maka ketika kita mampu mempunyai kemampuan, keikhlasan dan kerelaan memaafkan saudara kita, maka ini akan dapat menghilangkan perasaan negatif dalam diri kita, sehingga ini akan membuat hidup kita tenang, tentram dan bahagia. Kemampuan dan kerelaan untuk memaafkan kesalahan saudara kita kelihatannya sederhana, tetapi itu ternyata hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya lapang, oleh orang-orang yang perasaannya lapang. Orang tidak mungkin dapat menggapai hidup yang bahagia jika dadanya sempit, jika dadanya sesak untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga bukan karena hafalan Qur'annya yang banyak, dan juga bukan karena amalan ibadahnya yang setiap saat, tetapi dikatakan sahabat ini dijamin masuk surga karena ia tidak mempunyai rasa dendam, dengki, iri, dan senantiasa setiap perangkat tidurnya, setiap malam ia senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya. Kemampuan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, saudara kita, ternyata mempengaruhi, sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Banyak penelitian medis menyebutkan, membuktikan bahwa ketidakmampuan seseorang memaafkan kesalahan saudaranya ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Bahkan ada seorang dokter di Amerika Serikat, dalam menterapi menyembuhkan pasiennya, hanya satu formulanya. Si pasien diminta untuk dapat memaafkan kesalahan saudara dan orang lain. Jadi syarat yang pertama untuk dapat menggapai hidup yang bahagia, yang tenang dan tentram itu, kita harus memiliki kemampuan dan kerelaan serta keikhlasan untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, untuk dapat menggapai hidup yang bahagia itu ternyata juga tidak susah-susah. Kita senantiasa untuk mensyukuri apa yang ada, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita.
karena kita yakin tidak ada yang Allah ciptakan itu sesuatu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam satu ayat, dalam ayat yang lain dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi jika engkau kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita artinya bagaimana kita mensikapi semua hal yang terjadi kepada kita dengan sikap yang positif. Konon ada suatu cerita, ada seorang petani miskin. Satu-satunya harta yang dimiliki oleh petani ini adalah seekor kuda. Tiba-tiba kuda yang dimilikinya ini menghilang. Dan ketika kudanya menghilang, kata yang pertama diucapkan oleh petani ini adalah Alhamdulillah. Kemudian tidak berapa lama kemudian kuda yang menghilang itu kembali dengan segerombolan kuda-kuda liar lainnya dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kembali si petani itu mengucapkan kata Alhamdulillah. Ketika kudanya sudah banyak, hartanya sudah banyak, tiba-tiba anak bungsu si petani ini terjatuh dari kuda liar itu ketika menjinakkan kuda liar itu dan kakinya patah. Dan kembali si petani itu mengucapkan kata Alhamdulillah. Dan beberapa hari kemudian datanglah sepasukan tentara untuk memeriksa anak-anak muda di desa tersebut yang kuat-kuat untuk dipaksa menjadi tentara, untuk menjadi pasukan-pasukan. Dan anak petani miskin itu pun tidak dibawa karena kakinya patah. Dan kembali si petani ini pun mengucapkan kata Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mensyukuri apa yang ada, mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan kepada kita, baik itu tampak sebagai sebuah kejadian yang baik ataupun tampak sebagai sebuah kejadian yang buruk. Karena seringkali kita menyangka apa yang kejadian yang terjadi pada diri kita adalah sebuah kejadian yang buruk, tetapi di kemudian hari itu ternyata adalah sebuah hal yang baik kepada diri kita. Ada sebuah contoh nyata yang sama-sama kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Kisah-kisah tentang dibalik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Banyak kisah-kisah kita dengarkan. Dan ada satu kisah tentang sebuah keluarga, suami, istri, dan anak-anak yang telah berencana untuk berangkat dengan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh itu. Dan ia sudah membeli tiket dan sampai di bandara, kemudian dikatakan ia tidak bisa berangkat karena hasil swabnya, hasil tes COVID-nya belum keluar, sehingga suami, istri, dan anak-anak itu tidak jadi berangkat dengan pesawat yang jatuh itu. Kalaulah tidak jadi berangkatnya itu dikatakan sebagai sebuah kejadian yang buruk yang tidak diinginkan, tapi ternyata itu di kemudian hari, di waktu mendatang, itulah yang menyelamatkan suami, istri, dan anak-anak itu. Jadi poin utama yang penting bagi kita adalah mensyukuri apa yang Allah takdirkan kepada kita, baik itu tampak sebagai sebuah kesenangan ataupun tampak sebagai sebuah kesusahan atau kesulitan. Yang penting syaratnya adalah kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib kehidupan seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu. Semua urusan itu baik baginya, dan itu tidak didapati kecuali pada orang-orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, kesulitan, ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jadi syarat yang kedua untuk kita dapat menggapai hidup yang bahagia, tenang, dan tentram itu adalah kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, untuk kita dapat menggapai hidup yang tenang, tentram dan bahagia itu, kita tidak boleh terlampau membesar-besarkan dan mengagung-agungkan sesuatu atau seseorang selain Allah. Tidak boleh dalam hidup kita membesar-besarkan, mengagung-agungkan hanya selain Allah. Hanya Allah yang maha besar. Dan itu senantiasa kita ucapkan dalam setiap salat kita, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Ketika dada kita bergemuruh mengagungkan Allah yang maha besar, ketika kita membesarkan Allah dalam pikiran kita, ketika kita membesarkan Allah dalam jiwa kita, ketika kita membesarkan Allah dalam perasaan kita, maka kesulitan apapun yang kita alami tidak lagi tampak menjadi besar, dan hati kita pun menjadi tenang dan tentram. Kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah yang maha besar. Inilah tiga hal yang dapat membuat hidup kita tenang dan tentram dan bahagia. Yang pertama, kita memiliki kemampuan dan kerelaan untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Yang kedua, kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesenangan maupun kesulitan dan kesusahan. Yang penting syaratnya kita benar-benar beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membesar-besarkan sesuatu seseorang selain Allah. Hanya Allah yang maha besar.